Silakan bertanya Pak. Tadi udah bertanya Pak ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk meluruskan tadi masalah air kelapa. Nah, yang pernah kita alami di lapangan itu kalau kita paksakan dengan air kelapa itu akan menguning daun. Tadi kan kata Bapak tadi kalau pakai air kelapa untuk tanamannya bisa gitu kan. Tapi kalau pakai air kelapa kita aplikasikan itu kalau dipaksakan menguning daun, Pak. Nah, terus yang kedua untuk membasmi walang sangit, Pak. Ya. Nah itu, ya, walang sangit itu gimana caranya supaya walang sangit itu istilahnya nggak terlalu banyak. Kan biasanya padi itu kan baru menetas itu baru keluar, walang sangitnya banyak ya Pak ya. Nah itulah. Oke, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang pernah mengaplikasikan daun kuning selain Bapak? Ada nggak? Ya. Kita simpulkan. Kenapa aplikasi ekofarming setelah aplikasi ekofarming daun menguning? Tadi penulis sudah menyampaikan penyebab daun menguning itu ada 3. Pertama, tangki bekas herbisida itu tersangkal. Jadi kalau kita tidak teliti, petani kita atau siapa saja yang sudah mengaplikasi herbisida sistemik, herbisida kontak atau herbisida jenis apa saja, pembunuh rumput-rumputan atau jenis gulma, nah itu tidak dicuci, akhirnya dipakai ekofarming dan diaplikasikan, itu sudah pasti dipastikan pasti daun menguning. Yang pertama. Yang kedua, dalam aplikasi ekofarming untuk target sasaran tanaman atau daun itu tidak boleh ada fermentasi. Nah, sebelum saya menceritakan tidak boleh ada fermentasi, untuk media tanah, kenapa harus diadakan fermentasi? Tujuannya apa? Untuk memperkaya bakteri dan cendawan pengurai bahan organik sebagai pasukan pengurai bahan organik. Apakah bakteri ekofarming ini langsung diserang tanaman? Tidak. Hasil kinerja bakteri dan cendawan ekofarming inilah akan mengurai bahan organik supaya menjadi senyawa sederhana, dan itulah nutrisi terbaik untuk tanaman. Kalau nutrisi itu terpenuhi, maka tanaman akan membentuk imunitas tubuhnya, tidak disukai hama dan penyakit, sehingga progres akan meningkat. Itu teorinya. Nah, jadi intinya tadi penyebab daun menguning karena fermentasi. Karena pembuatan biang untuk difermentasi itu khusus untuk tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, air kelapa bisa menguning, Bapak difermentasi enggak? Enggak, itu berapa menit? kita 15 menit, itu kan tadi 15 menit ya Pak ya. Setelah 15 menit langsung kita aplikasikan ke padi ya Pak. Padi, Ya. daunnya menguning. Ya. Ada fotonya nanti Japri ya. Oke, siap Pak. Nah, jadi ini penyebab daun menguning itu karena aktivitas bakteri berlebih setelah difermentasi, itu yang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita misalkan punya biang, misalkan lahan cuma 1000, dibutuhkan 1 truk, semuanya dibikin biang. 60% diaplikasikan ke tanah atau media lahan, 40% disimpan dulu untuk nanti hari ke-14. Itulah yang jadi masalah. Jadi untuk target sasaran tanaman atau daun itu tidak boleh sama sekali difermentasi, karena bakteri itu sudah tidak ada kepentingan lagi di daun. Nah, kenapa kita rekomendasikan air kelapa? Sudah terbukti. Makanya nanti saya akan ini lagi ya. Jadi air kelapa ini adalah meskipun turun dari timur tengah dan memang ini tidak ada daya keuniannya, tapi inilah air tersteril di dunia. Kemudian kandungannya sudah lengkap semua, dari mineral sampai dengan zat pengatur tumbuhnya lengkap semua. Itu sangat senyawa dengan ekofarming. Bahkan atlet Korea dan Cina pun minumnya ini air kelapa. Kalau tidak ada gimana? Tidak masalah, cuma berbeda kualitasnya. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah glukosa. Tahu glukosa enggak? C6H12O6 itu kalau klik dibuka Wikipedia pasti yang keluar itu C6H12O6. Kenapa harus ditambahkan dalam pembuatan biang fermentasi itu ditambahkan glukosa? Karena unsur karbonnya inilah yang menjadi makanan bakteri dan cendawan pengurai bahan organik ekofarming. Cukup dalam 1 liter kalau kita membiarkan untuk media tanah ya, itu cukup 30-50 gram saja, 2 sendok makan. Kalau ingin dirawat, bakteri ini diternakan tadi kata Pak Nur, sampai 5 bulan sampai setahun, itu kualitas lebih bagus. Tapi untuk tanah cukup 2 sendok setiap 2 pekan sekali.
itu akan memperpanjang umur, karena memang perbanyakan bakteri itu hitungan detik, menit, jam itu lebih banyak, dan energinya adalah berupa unsur karbon pada glukosa. Nah, ini kalau diaplikasikan pada tanaman itu pasti akan menguning. Karena apa? Setelah dicek di mikroskop elektron, biar yang difermentasi ditambahkan gula, ternyata stomata mulut daun itu tertutup dan akhirnya daun menguning, disebutnya klorosis. Klorosis itu berkurangnya zat hijau daun, masih bisa diatasi pakai unsur nitrogen atau nitrat dari urin kelinci, dari urea. Tapi kalau sudah berbentuk nekrosis itu kerusakan jaringan, sudah ada yang mengering, itu tidak bisa. Makanya jangan salah aplikasi. Pembuatan biang, kalau untuk tanaman itu wajib dadakan, bahkan supaya tidak lebih dari 15 menit. Satu truk eco farming ini dalam aplikasi 1 hektar itu dibagi 10, masing-masing 3 gram. Nah, 3 gram ini mau dicampur air kelapa boleh, mau langsung pun boleh. Karena yang kita manfaatkan ini adalah berupa nutrisinya saja, bukan bakterinya. Nah, bakteri ini kita tekan supaya tidak berkembang pada daun. Itu jauh lebih aman. Gitu. Jadi alhamdulillah saya trial and error eco farming itu sebelum ada izin. Saya juga di PTPS. Saya punya kebun di sana di Ujung Berung, pepaya California, jagung. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Makanya yang saya cari itu dosis tertingginya berapa, dosis terendahnya berapa, sampai ketahuan. Jadi kalau eco farming sudah dibiarkan, dosis sedikit pun berbahaya, jangan diaplikasikan pada tanaman yang difermentasi. Tapi kalau banyak dengan biang dadakan atau pencampurannya dadakan, itu aman, tidak masalah. Cukup ya.